selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Arum. Wah, udah ada adik-adik tuh di rumah. Udah pada bangun semuanya. Kita sapa dulu ya adik-adik di rumah. Kak. Selamat pagi adik-adik. Wah, sekali lagi deh kita sapa ya Kak Amel. Harus lebih semangat adik-adik yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya nih Kak Amel, apa kabar? Aku sehat Kak. Kak Arum gimana? Sehat adik-adik di rumah? Pasti harus sehat dong Kak. Kan kita hari ini mau memuji Tuhan. Oke. Terus selain sehat juga harus Semangat walaupun Bener. masih pandemi ya, ibadahnya masih di rumah, masih online. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Kalau gitu, karena matahari udah bersinar terang nih, kita bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan. Lagu apa Kak Amel? Matahari bersinar terang. Oke, semua bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Ya, ayo mari adik-adik kita sikap doa dulu, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan telah menyertai kami untuk bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Kamil kita mau ngapain nih? Kita nyanyi lagi kali ya Kak? Oke, tapi kalau gitu sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu yuk. Kita berdiri lagi, harus lebih semangat kali ini. Iya, nyanyinya harus lebih kencang ya. Kita memuji Tuhan dengan apa nih Kak? Lagunya Pujilah Nama Tuhan. Dengan musik. Nah, alat musik apa aja nih Kak Amel yang mau kita kayaknya memuji Tuhan pakai suara alat musik ada apa? gitar, Kak. Ada gitar. Terus ada drum sama trompet. Trompet. Kalau bunyinya gitar gimana? Adik-adik tahu nggak bunyi gitar gimana? Jreng 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 jreng. Kalau apa ya tadi Kak? Drum Drum gimana bunyinya? dum 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 dum. Oke, yang trompet. Trompet bunyinya tet 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 tet. Oke, siap ya adik-adik ya, kita puji Tuhan dengan musik. Nama Tuhan nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Nyanyikan dengan musik. pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Oke, sekarang kita muji Tuhan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mulai. Jeng 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 jeng. Selanjutnya trompet. Trompet dulu yuk. Pujilah
Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Bunyinya trompet gimana? Sekarang dengan drum. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan drum. Dung 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 sampai ngos-ngosan Kak. Ya boleh duduk. Semua adik-adik silakan duduk. Oke, udah tarik nafas dulu istirahat. Oke, sekarang kita mau ngapain nih Kamel nih? Kita sudah muji Tuhan. Kita kayaknya mau baca firman Tuhan nih Kak. Oke, mau dengar cerita firman Tuhan ya Kak? Iya Kak. Tapi Kamel dengar gak sih kayak ada yang manggil gitu? Hah, mana Kak? Coba. Adik-adik dengar gak? Ada yang manggil gak sih? Oh, iya Kak. Ada. Coba dengar lebih baik. Coba adik dengerin baik-baik. Wah, ada yang manggil kita. Adik-adik dengar gak ya? Ada yang manggil nama adik-adik? Coba dengar baik-baik. Tuhan manggil nama kita. Kita nyanyi yuk sebelum dengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oke. Siap ya, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui pujian kami pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh konsentrasi, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, berikan kami ketenangan dan konsentrasi. Haleluya. Amin. Nah, Kamel, kan kita ceritanya baru bangun tidur nih tadi. Kita saudara kan, kakak adik gitu iya kan dong, ceritanya. Nah, kali ini adik-adik tahu nggak? Kita akan mendengarkan cerita seorang kakak beradik juga. Hah, siapa tuh Kak? Dari perjanjian lama. Adik-adik ada yang bisa nebak nggak? Siapa ya? Bukan Kain dan Habel, bukan. Ada tokoh Alkitab kakak beradik siapa lagi ya yang berdua di perjanjian lama? Esau dan Yakub Kak. Betul sekali. Esau dan Yakub. Kita akan dengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Oke, jangan kemana-mana ya adik-adik. Nah, ini dia, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Ini dua orang ini kira-kira yang mana yang Esau, mana yang Yakub ya?
Aku tahu. Kayaknya yang ini yang Yakub deh Kak. Yang dekatnya Kak Arum ini loh. Yang ini. Mm-mm. Kenapa tuh? Eh, Emang Kenapa tahu ya, Kak? perbedaannya mereka apa? nggak tahu apa sih Kak perbedaan mereka? Jadi Esau dan Yakub itu saudara kembar adik-adik. Di sini ada yang punya saudara kembar nggak? Wah kayaknya jarang ya. Iya, Saudara Kak. kembar itu mereka lahirnya di hari yang sama, tapi tetap ada yang lahir duluan adik-adik. Nah, jadi di cerita kita ada yang bisa nebak nggak siapa yang lahir duluan, siapa yang kakaknya? Aku kayaknya tahu deh Kak. Siapa? Pasti Esau kakaknya. Betul. Jadi yang lahir pertama adalah Esau, yang kedua Yakub. Yakub. Perbedaannya apa nih? Ada dua nih, ada dari fisik dan dari sifatnya. Kalau dari fisiknya apa? Kamel tahu nggak? Kayaknya kalau dari gambar Esau kulitnya berbulu gitu ya Kak. Betul, Esau tuh yang sebelah kanan adik-adik yang berdiri. Itu Esau. Jadi fisiknya kalau Esau itu banyak rambutnya, maksudnya rambut di bagian tubuhnya itu tumbuh lebih panjang dibandingkan Yakub. Kalau Yakub itu kulitnya licin adik-adik, rambutnya sedikit. Itu Terus selain itu bedanya di mana lagi Kak? itu perbedaan fisiknya. Kalau sifatnya Esau itu kalau dari gambar gimana Kamel? Kayaknya Esau itu kan bawa busur sama panah ya Kak ya. Iya. Dia pasti suka di luar rumah. Iya, wah bener loh Kak Amel nih. Kalau Esau itu dia sukanya berada di luar rumah, dia suka berburu. Kalau Yakub sukanya Di dalam rumah di aktivitasnya. rumah, betul, aktivitas di rumah. Misalnya apa nih Kak? Memasak. Iya gitu adik-adik. Jadi perbedaannya itu, yang satunya suka di luar rumah berburu, yang satunya sukanya aktivitas di dalam rumah. Itu perbedaan mereka. Jadi walaupun mereka kembar, tapi mereka berbeda banget ya dari fisik dan dari sifatnya. Oke, adik-adik tahu nggak siapa nama ayah dari Esau dan Yakub? Aku tahu nih Kak. Siapa tuh? Ishak bukan? Ishak, betul sekali. Jadi Bapak Ishak punya dua anak yaitu namanya Esau dan Yakub. Nah, suatu hari nih Bapak Ishak sudah semakin lama semakin tua. Nah, ini gambarnya. Yang mana yuk? Bapak Itu Kak yang Ishaknya. janggutnya putih. Iya betul, yang janggutnya putih. Itu ada perempuan di belakang siapa ya kira-kira ya? Mamahnya kali ya Kak ya? Mamahnya Bapak Ishak. Bukan lah Kak. Itu mamahnya Esau dan Yakub. Siapa namanya? Namanya Ibu Kak. Ribka. Jadi kalau dari firman Tuhan, Esau itu anak kesayangannya Bapak Ishak. Bapak Ishak papanya. Kalau Yakub anak kesayangannya Ibu Ribka. mamanya. Nah suatu hari ketika Bapak Ishak sudah semakin tua, Bapak Ishak itu mau memberkati anaknya yang sulung. Anaknya yang pertama, siapa namanya? Esau. Nah suatu hari dia panggil nih Esau. Esau sini, aku udah semakin tua gitu. Aku sudah semakin tua, aku mau memberkati engkau. Sana kamu pergi berburu, ambilkan aku hewan, lalu kamu masak dan aku akan memberkati engkau gitu. Jadi dia minta tolong untuk anaknya yang pertama si Esau untuk berburu, memasak, lalu nanti diberkati. Tapi di situ ada yang ngintip, ada yang nguping. Siapa tuh Kak? Itu ibunya tadi, Ibu Ribka. Karena Ibu Ribka mau kalau anak yang diberkati adalah Yakub. Yakub bukan Esau. Lalu Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk akhirnya dia ambil kambing sana, masak buat papamu, karena kan udah tua nih bapaknya nih, udah mulai rabun, mulai agak sedikit berkurang pendengarannya. Akhirnya berencanalah mereka untuk mengelabuhi atau membohongi gitu. Jadi kayak berpura-pura menjadi kakaknya supaya yang diberkati itu Yakubnya bukan kakaknya. Nah akhirnya mereka siap-siapin tuh masak, tapi kan tadi beda ya Kak ya? Iya. Kulitnya kan emang gimana dong terus? Kalau yang Esau kan berbulu nih Kak. Kalau Yakub kan licin. Iya, nanti kalau bapaknya kenali kalau diraba gimana? Terus gimana dong Kak si Yakub? Nah mereka ibunya Bu Ribka dan Yakub merencanakan untuk
menyamar, maksudnya berubah jadi kayak nyamar jadi kakaknya, jadi si Esau. Jadi diambillah bajunya Esau, terus dipakein bulu-bulu hewan supaya kelihatan badannya itu Mirip sama Esau. karena Esau berbulu. Coba next Kak. Nah nah itu tuh bisa dilihat kan ya, tangannya dikasihin bulu-bulu kambing. Terus itu bajunya pasti juga bajunya Esau ya? Betul, bajunya Esau, lehernya juga tuh dikasih bulu-bulu untuk mengelabuhi atau menyamar sebagai kakaknya. Lalu datanglah dibawakan makanan, tek 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 tek. Terus bapaknya atau bapak Bapak Ishak. Ishak memberkatinya si Yakub. Jadi akhirnya berkat yang seharusnya untuk anak sulung atau anak pertama itu diberikan ke adiknya, Yaitu Yakub. karena dia mengelabuhi atau menyamar sebagai kakaknya. Setelah dapat berkat, pergi deh dan datanglah Esau untuk mempertanyakan, ayah ini saya sudah tiba-tiba datang kan Esau nih, ini aku udah Berburu. berburu, udah masak. Terus dimakan nih aku, habis itu berkati aku ya ayah, papa gitu. Loh tadi kan sudah gitu deh. Terus apalagi ya yang terjadi? Lah, Kak, berarti jadinya yang diberkati Bapak Ishak Yakub dong. Padahal kan anak sulungnya Esau. Itu Iya. kenapa, Kak? Betul. Ya karena Tuhan sudah memilih Yakub dari awal sekali, untuk yang menerima berkat itu Yakub, karena Tuhan yang memilih. Tapi kan tadi Yakub udah berbuat dengan cara yang kurang baik ya, Kak. Kenapa tetap Yakub yang dipilih, Kak? Ya, yang pertama itu karena rahasia Tuhan. Maksudnya ada hal yang Tuhan sudah sediakan di depan. Tuhan punya rencana nih buat Yakub, dan kita tahu, kita percaya dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu baik. Nanti dari Yakub akan ada bangsa yang besar. Tuhan tunjukkan kasih setia Tuhan di sana. Nah, selain itu sama seperti Yakub tadi, maksudnya dia kan punya kelemahan, dia punya kekurangan. Ya sama seperti itu kita juga, Kak Arum, Kak Amel, adik-adik di rumah, dengan kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan gak lihat itu. Tuhan tetap pilih kita sebagai anak-anaknya Tuhan gitu, Kak. Terus maksudnya dipilih Tuhan tuh apa sih, Kak? Maksudnya dipilih Tuhan itu, Tuhan memilih untuk memberkati kita gitu. Jadi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pilih, Tuhan sediakan berkat dari Tuhan. Maksudnya gini, lewat banyak hal lah yang ada di hidup kita ya, adik-adik juga pasti merasakan kita punya papa mama yang sayang sama kita, punya kakak adik, opa oma, semuanya yang Tuhan sediakan, kayak kehidupan, bisa bangun pagi ini, kesehatan, itu anugerah Tuhan. Itu bentuk Tuhan memilih kita. Selain itu, selain berkat-berkat Tuhan, Tuhan memilih kita juga untuk hal yang jauh lebih besar dari itu, yaitu anugerah keselamatan adik-adik. Tuhan sudah memilih kita untuk suatu hari nanti di kehidupan setelah ini untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Wah, itu anugerah yang besar loh adik-adik, Tuhan memilih kita. Jadi kita harus tetap semangat ya, Kak. Betul. Untuk terus berbuat baik, untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Itu dia tujuan Tuhan untuk memilih kita, adik-adik. Tuhan memilih kita nggak berhenti sampai dapat berkat Tuhan, tapi Tuhan memilih kita untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Misalnya apa nih, Kamel? Misalnya untuk membantu papa mama. Dari orang-orang di sekitar kita tuh papa mama dibantu. Apa tuh, Kak? Contohnya mungkin kalau adik-adik habis bermain, adik-adik bisa bantu papa mama buat beresin mainannya adik-adik sendiri. Beres-beres mainan sendiri. Habis itu misalnya cuci piring, adik-adik yang sudah bisa cuci piring atau yang misalnya belum bisa cuci piring juga bisa bantuin untuk dibawa. Selesai makan tuh nggak ditaruh gitu aja, dibawa ke tempat cucinya. Itu cara untuk bantu papa mama, dan banyak hal pasti adik-adik juga sudah mengerti. Terus apa lagi nih, Kak? Untuk jadi berkat, misalnya untuk
saudara-saudara dan teman-teman gitu. Tuhan memilih kita untuk mengasihi mereka. Untuk saling membantu ya Kak ya. Betul. Kalau di sekolah nih Kak Amel. Kalau di sekolah mungkin bisa belajar bareng teman Kak. Iya, belajar dengan baik, dengan giat. Kalau ada PR tuh dikerjakan dengan baik. Kalau mau ujian Harus jujur, belajar dengan giat, dan masih banyak lagi hal yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak Tuhan yang baik. Gitu Kak Amel dan adik-adik. Jadi kita harus semangat ya. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita harus terus berbuat baik dan kita jadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke Kak. Oke, kita berdoa yuk Kak. Ayo Kak. Adik-adik kita sikap doa ya. Kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cerita hari ini. Kami belajar dari kisah Esau dan Yakub, bagaimana Tuhan memilih kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah ini, karena Tuhan sudah memilih kami. Mampukan kami, berikan kami kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran papa mama, yang mengasihi sesama, mengasihi saudara kami, kakak dan adik kami, dan mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan yang bantu kami, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kami. Ini doa kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kamel, aku dari firman Tuhan tadi akhirnya sadar kalau aku dipilih Tuhan. Iya Kak, aku juga jadi yakin banget aku juga pasti dipilih Tuhan. Nah, adik-adik juga pasti dipilih sama Tuhan. Makanya adik-adik harus bisa jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Iya, yuk semangat yuk kita yuk jadi berkat karena kita sudah dipilih Tuhan. Bersyukur ya adik-adik. Iya, nah untuk itu kita mau ngapain Kak? Kita mau ungkapkan rasa syukur kita ke Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah gimana tuh caranya Kak? Kan sekarang lagi pandemi ya? Caranya masih sama ya adik-adik seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita mengumpulkan dulu persembahannya. Nanti lewat papa mama minta tolong ditransfer ke rekening gereja. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi dulu ya Kak. Nyanyi apa nih Kak? Kita nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Gak Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
ada pengumuman ya, Kak Amel? Iya, jadi pengumuman yang pertama, hari Jumat jam 4 sore ada Hello Kids di YouTube channelnya GKI Gejayan. Oke, yuk gabung ya. Iya. Setiap hari Jumat ya, Kak Amel ya. Iya. Terus pengumuman yang kedua apa nih, Kak? Pengumuman yang kedua, sekolah minggu kita akan ada lagi minggu depan. Nah, adik-adik, ini kan tanggal 15 Agustus, berarti sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Nah, itu hari apa ya? Hari Kemerdekaan Indonesia. Berarti minggu depan di ibadah sekolah minggu kita ada acara spesial ya adik-adik, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan lupa untuk bergabung lagi minggu depan di sekolah minggu, oke? Oke, Kak. Oke, demikian pengumuman minggu ini. Sekarang kita mau doa persembahan sekaligus doa penutup. Oke, sikap doa yuk Oke, adik-adik. kita sikap doa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau telah perbolehkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan yang telah kami kumpulkan bisa berguna untuk menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa, saat ini kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa tetap bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Adik-adik siapa yang merasa istimewa? Aku, Kak. Wah, masih ada yang belum nih. Kan kita semua sudah dipilih Tuhan. Jadi siapa yang merasa istimewa? Aku. Kita semua istimewa. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup Dengan nyanyi Ku Istimewa. Oke. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yeay. Sampai jumpa adik-adik semua. Minggu.
Selamat hari Minggu.